Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dian Rofiko dari kelas Manajemen 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Efisiensi, Integrasi Factory, Operational Excellence, dan Six Sigma dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Baik, kita akan masuk ke tujuan presentasi di mana sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Nah, melalui presentasi ini, kita tuh diharapkan buat mahamin konsep dasar dari efisiensi, integrasi factory, operational excellence, dan Six Sigma, termasuk tujuan, manfaat, serta contoh penerapannya dalam perusahaan. Selain itu, kita juga bakal ngeliat gimana sih keempat konsep tersebut itu sebenarnya tuh bukan berdiri sendiri, tapi mereka tuh saling melengkapi di dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Nah, di bagian akhir saya juga akan membahas sebagaimana bahwa adanya studi kasus supaya kita dapat memahami bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kondisi nyata. Di sini ada gambaran umum materi atau konsep map, di mana sebelum bahas satu persatu materi, saya akan ngajak teman-teman buat melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke efisiensi, yaitu materi pertama yang akan saya bahas. Jadi, apa sih efisiensi itu? Efisiensi itu adalah kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas produk maupun layanan. Namun perlu dipahami ya bahwa efisiensi itu bukan cuma berarti perusahaan berusaha buat menghemat biaya, tapi banyak orang menganggapnya kayak semakin dikit biayanya yang dikeluarkan maka perusahaan semakin efisien. Padahal tuh enggak. Jadi yang dimaksud itu adalah gimana perusahaan itu mampu buat ngilangin pemborosan atau waste sehingga setiap sumber daya yang benar-benar dimanfaatkan itu secara optimal. Nah, tujuan utamanya itu apa sih? Jadi tujuan utamanya itu adalah buat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, sama meningkatkan produktivitas perusahaan. Manfaat yang diperoleh perusahaan itu antara lain adalah proses produksi jadi lebih cepat, biaya produksinya jadi lebih rendah, penggunaan bahan bakunya lebih efektif, terus daya saing perusahaan itu bakal semakin meningkat. Nah, kita akan melihat itu contoh penerapannya adalah pada perusahaan manufaktur yang menggunakan mesin otomatis dalam proses produksinya. Dengan teknologi tersebut, waktu produksi itu jadi lebih singkat, terus penggunaan bahan bakunya itu lebih terkontrol lagi, sama hasil produksinya itu tetap memiliki kualitas yang baik. Kita masuk ke integrasi factory, di mana setelah perusahaan mampu bekerja secara efisien, langkah berikutnya itu adalah mastiin bahwa semua proses operasional itu bakalan saling terhubung. Jadi konsep ini tuh yang dikenal sebagai integrasi factory, di mana sistem yang menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksinya, pengendalian persediaan, sampai distribusi produk melalui teknologi informasi yang terintegrasi. Tujuan utamanya itu mempercepat aliran informasi, meningkatkan koordinasi antara divisi, mengurangi kesalahan komunikasi, dan membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat. Dan salah satu manfaat terbesarnya itu adalah perusahaan itu dapat memantau seluruh aktivitas operasional secara real time. Jadi dengan demikian, apabila terjadi masalah di salah satu bagian perusahaan, dan perusahaan tersebut tuh bisa segera mengambil tindakan sebelum masalah tersebut berdampak pada proses yang lainnya. Contoh penerapannya tuh apa sih? Jadi contoh penerapannya itu adalah penggunaan sistem ERP, di mana sistem ini tuh menghubungkan bagian gudang, bagian pembelian, sama bagian produksi, sampai bagian penjualan dalam satu database, sehingga seluruh informasi itu dapat diakses secara bersamaan. Jadi kalau melalui integrasi factory, perusahaan tuh nggak lagi harus bekerja secara terpisah di antara divisi, melainkan menjadi satu sistem yang saling terhubung dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dunia bisnis itu selalu mengalami perubahan. Yang kita tahu baik dari sisi teknologi, dari kebutuhan pelanggan ataupun dari persaingan. Oleh karena itu, perusahaan tuh tetap harus
punya budaya yang melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap proses kerjanya. Nah, ini itu yang disebut dengan operational excellence, di mana ini tuh adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kinerja operasional melalui proses continuous improvement atau perbaikan yang dilakuin secara terus-menerus. Jadi tujuannya itu nggak cuma buat ningkatin produktivitas, tapi juga ngilangin aktivitas yang nggak mempunyai nilai tambah kepada pelanggan atau yang biasa disebut waste. Operational excellence ini didukung juga oleh tiga elemen utama, yaitu ada people, ada proses, sama ada teknologi. Selanjutnya kita akan masuk ke Six Sigma. Setelah perusahaan memiliki budaya perbaikan, jadi ini perusahaan juga harus memberlakukan suatu metode yang dapat memastikan kalau kualitas produk itu harus tetap konsisten gitu. Jadi salah satu metode yang paling banyak digunain oleh perusahaan besar adalah Six Sigma, di mana ini adalah metode peningkatan kualitas yang menggunakan pendekatan berbasis data buat ngurangin variasi proses yang meminimalkan produk cacat. Beda dengan inspeksi biasa yang hanya nemuin kesalahan-kesalahan setelah produk selesai dibuat. Tapi kalau Six Sigma ini justru berusaha mencari akar penyebab masalah supaya masalah tersebut tuh nggak bakal terulang kembali gitu. Jadi dalam penerapannya Six Sigma ini menggunakan tahapan yang dikenal dengan define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, pada tahap define, perusahaan itu nentuin masalah yang bakalan diperbaiki. Kalau measure itu mengukur kondisi proses saat ini menggunakan data. Kalau analyze yaitu mencari penyebab utama dari masalah tersebut. Setelah penyebab ditemukan, lalu di tahap improve itu bakalan memperbaiki proses supaya masalah itu dapat diatasi. Dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu memastikan kalau hasil perbaikan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, melalui metode-metode tadi, perusahaan itu mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita akan masuk ke efisiensi dalam operasional perusahaan. Nah, kita kan tadi sudah memahamin konsep-konsep dasarnya kan. Nah, sekarang kita bakal ngelihat gimana sih keberhasilan suatu perusahaan itu nggak cuma ditentuin oleh besarnya keuntungan, tapi juga kemampuan perusahaan itu dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi perusahaan, yaitu ada tenaga kerja, ada penggunaan teknologi, ada biaya operasional, ada waktu produksi, sama ada bahan baku. Jadi semakin baik perusahaan mengelola faktor-faktor tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat efisiensinya. Nah, salah satu strategi yang dapat dilakuin adalah ngurangin aktivitas yang nggak ngasih nilai tambah. Maksudnya tuh kayak ningkatin keterampilan karyawan melalui pelatihan, terus manfaatin teknologi, supaya proses produksi itu jadi lebih cepat dan akurat. Contohnya kita bisa lihat pada industri makanan dan minuman yang menggunakan mesin otomatis buat proses pengemasan. Nah, dengan cara kayak gitu, yang menggunakan jadinya tuh dengan cara kayak gitu waktu produksinya tuh kan bakalan lebih singkat kan. Nah, jumlah jumlah produk tuh jadi juga lebih meningkat dan tingkat kesalahan itu dapat dikurangi. Jadi dari contoh tersebut dapat kita lihat kalau efisiensi itu nggak cuma buat menghemat biaya, tapi juga dapat ningkatin produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Kita akan masuk ke integrasi factory dalam era industri 4.0. Nah, pada era revolusi industri 4.0 itu perusahaan tidak lagi bekerja secara manual kayak dulu, di mana banyak perusahaan yang telah menerapkan konsep integrasi factory, yaitu seluruh aktivitas operasionalnya dihubungkan melalui teknologi kayak ERP, Internet of Things, terus manufacturing execution system. Nah, dengan sistem kayak gitu tuh informasi tuh sebenarnya jadi bakal lebih cepat untuk diambil keputusannya. Kayak misalnya informasi mengenai produksi, informasi mengenai persediaan, atau informasi distribusi, itu bakal dipantau secara real time, makanya bisa cepat buat untuk pengambilan keputusannya. Nah, di sini kita akan masuk ke prinsip
operational excellence dan penerapan Six Sigma, yaitu adalah pendekatan yang fokusnya itu buat ningkatin kinerja operasional kayak melalui perbaikan prosesnya, kayak continuous improvement yang tadi sudah kita bahas juga, di mana keberhasilannya itu ada tiga elemen utama juga sudah kita bahas. Ada people buat ningkatin kompetensi dan keterlibatan karyawannya. Ada proses di mana itu bakalan nyederhanain proses supaya lebih efektif dan efisien. Di mana ada teknologi juga, ini tuh kita tuh bakalan banyak manfaatin banget teknologi di mana ada AI, ada big data, yaitu untuk eh, menunjang produktivitasnya. Jadi yang kayak sudah kita contohkan juga tadi sebuah perusahaan elektronik yang menerapkan metode DMAIC untuk menganalisis penyebab tingginya produk cacat. Integrasi materi, di mana integrasi materi itu bakalan ngebahas seluruh materi. Jadi kita tuh bakalan melihat kalau keempat konsep tersebut tuh nggak cuma memiliki hubungan yang beda-beda, tapi mereka tuh ternyata punya hubungan yang sangat erat, di mana kita akan mulai dari proses efisiensi, yaitu pengoptimalan penggunaan sumber daya supaya perusahaan itu dapat bekerja secara hemat, namun tetap produktif. Nah, di bawahnya tuh ada, maaf, jadi selanjutnya ada seluruh proses operasional tuh bakalan dihubungin ke integrasi factory sehingga informasi dapat mengalir dengan cepat dan akurat. Setelah itu, sistem berjalan dengan baik, perusahaan bakal menerapkan operational excellence untuk memastikan setiap proses selalu dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Kemudian ada Six Sigma, di mana ini tuh buat ngejaga kualitas hasil perbaikan tersebut dengan mengurangi variasi proses dan produk cacat. Kita akan masuk ke studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk, di mana setelah kita mahamin keempat konsep yang tadi, tentu aja kan pasti muncul banyak pertanyaan kan, apakah konsep-konsep ini tuh kayak benar-benar diterapin ke dunia industri? Nah, buat ngejawab pertanyaan tersebut, kita bakalan ngambil contoh PT Unilever Indonesia Tbk, di mana salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang setiap harinya mereka tuh memproduksi jutaan produk kebutuhan rumah tangga dan personal care. Di mana dengan skala produk sebesar itu yang kita tahu kan, apa aja sih banyak banget kan pasti produk-produknya Unilever. Nah, itu tuh kayak dengan skala sebesar itu pasti tantangannya yang dihadapi itu pasti nggak kecil dong, pasti besar juga. Nah, jadi perusahaan itu harus mampu memastikan bahan baku itu selalu tersedia, terus proses produksinya harus berjalan lancar, distribusinya harus tepat waktu, dan yang paling penting kualitasnya itu kan pasti di setiap produk itu harus tetap sama meskipun diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, misalnya jika salah satu proses mengalami kendala, misalnya kayak keterlambatan bahan baku atau meningkatnya jumlah produk cacat, maka dampaknya itu kayak bisa besar banget kan. Jadi biaya produksinya itu bakalan meningkat, serta distribusinya itu jadi terlambat, bahkan kepercayaan pelanggan tuh bakalan nurun. Nah, menurut analisis saya, masalah kayak gitu nggak bisa diselesaikan hanya dengan satu konsep aja. Jadi yang pertama, perusahaan itu perlu menerapkan efisiensi agar penggunaan bahan baku, energi, waktu, dan tenaga kerja menjadi lebih optimal sehingga pemborosan tuh dapat diminimalkan. Kalau yang selanjutnya tuh ada integrasi factory, ini tuh digunakan buat ngehubungin seluruh proses produksi melalui sistem digital seperti ERP dengan sistem yang terintegrasi. Setiap divisi itu dapat memperoleh informasi secara real time. Jadi apabila kayak ada masalah, perusahaan tuh dapat segera mengambil tindakan. Namun proses yang sudah baik tuh tetap harus dievaluasi terus. Jadi perusahaan tuh bakalan nerapin operational excellence melalui budaya continuous improvement, yang artinya perusahaan itu selalu dianalisis buat cari peluang-peluang perbaikan sehingga kinerja perusahaan terus meningkat. Setelah proses menjadi lebih baik, kualitas produk tuh juga harus tetap dijaga supaya konsisten. Disinilah Six Sigma berperan, di mana ini tuh bakalan melalui metode yang tadi DMAIC, di mana perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab utama munculnya produk cacat, terus ada yang melakukan perbaikan yang tepat sehingga kesalahan yang sama tidak terus berulang. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab.
Iya, boleh, Mas Pah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin bertanya, pada studi kasus PT Unilever Indonesia ini, kan kamu menjelaskan bahwa perusahaan ini menerapkan efisiensi. Nah, integrasi factory operational excellence dan Six Sigma tadi. Nah, menurut kamu, jika perusahaan ini mengalami keterbatasan anggaran sehingga hanya bisa memprioritaskan satu konsep terlebih dahulu, konsep mana yang sebaiknya dipilih dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Naspa. Jadi menurut analisis saya ada perusahaan tuh sebaiknya memprioritaskan efisiensi terlebih dahulu. Di mana kan karena alasannya lagi-lagi efisiensi ini pasti adalah fondasi dalam operasional perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, waktu, dan biaya. Perusahaan itu bakalan bisa ngurangin pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Jadi setelah proses operasionalnya jadi lebih efisien, perusahaan itu bakalan lebih siap buat menerapkan konsep lainnya kayak integrasi factory, terus untuk mengintegrasikan sistem, operasional excellence untuk membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan, serta Six Sigma untuk menjaga kualitas produk. Jadi meskipun keempat konsep ini saling melengkapi, kalau efisiensinya tuh bakalan tetap jadi langkah awal buat yang paling realistis gitu. Nah, ketika perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, saya izin bertanya. Jadi, perkenalkan saya Nur Asifa. Jadi pertanyaannya pada analisis tadi kasus yang sudah kamu jelaskan tadi bahwa keberhasilan PT Unilever Indonesia itu kan dipengaruhi oleh integrasi 4 konsep tersebut. Nah, menurut kamu gimana kalau salah satu konsepnya itu misalnya Six Sigma ini nggak diterapin? Apakah kualitas produknya masih bisa dapat dipertahankan? Mungkin itu saja pertanyaannya. Baik, mungkin saya akan langsung menjawab ya, di mana kalau menurut saya, kan kualitas produk itu kan masih dapat dijaga melalui standar operasional perusahaan. Tapi kalau hasilnya kemungkinan nggak akan seoptimal jika Six Sigma ini nggak diterapkan. Nah, hal ini tuh karena Six Sigma ini memiliki pendekatan yang lebih sistematis dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah menggunakan data dan tahapan DMAI. Mungkin itu saya jawaban dari saya. Sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kita tadi sudah ngebahas semua materinya kan. Nah, itu dapat kita simpulkan kalau efisiensi, integrasi factory, operational excellence, dan Six Sigma itu merupakan 4 konsep yang saling berkaitan dan nggak bakal bisa dipisahkan dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan materi, saya mohon maaf. Saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan pertanyaan yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.